gereja atau dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Dan saya percaya kita memiliki kerinduan yang luar biasa untuk kita selalu mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini Bapa. Kau sungguh baik kepada kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan bersuka bersama-sama saudara. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Haleluya. Firman terangi jalanku,
ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Yang bersuka cita mari bertepuk tangan bersama saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh Engkau sahabat terbaik kami ya Bapa, tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya oleh firman-Mu Tuhan. Kami hidup karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama dengan imanmu nyatakan, haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord. Engkau yang berjanji Tuhan, dan Engkau yang menggenapi. Haleluya. Kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan hari ini di mana kita beribadah dan kita akan mendapatkan banyak berkat dari Tuhan ketika hati kita haus akan Dia. Karena Tuhan selalu hadir dan Dia mau hadir dalam kehidupan kita, apalagi bagi orang-orang yang merindukan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Setelah kami memuji dan menyembah-Mu, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami Bapa, tuntunlah hati kami sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kemenangan daripada Roh Kudus di dalam kami. Kami percaya Tuhan, semua adalah karena anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tokoh yang luar biasa. Dan saya memberikan judul dalam firman Tuhan adalah kebetulan kesempatan untuk bermurah hati. Saudara-saudara, firman Tuhan terambil di dalam kitab Rut. Di dalam kitab Rut pasal yang kedua. Kalau saudara memperhatikan kitab Rut pasal yang kedua. Itu bagaikan sepenggal kisah. Memang kisah ini adalah kisah tentang hidup Rut. Tetapi pasal 2 ini lebih banyak berkisah juga tentang siapa tokoh kedua, yaitu Boas. Dan di dalam pasal 2 ayat yang pertama di situ dikatakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Saudara-saudara, kisah tentang sepenggal kalimat pemberitahuan, informasi bahwa Naomi memiliki kerabat dari pihak suaminya yang bernama Boas. Itu belum ada sangkut pautnya dengan kisah Naomi dan Rut pada saat itu. Jadi di dalam ayat pertama itu hanya sebuah informasi tentang orang ini yang akan kita bicarakan, yaitu Boas. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali Allah memasukkan sebuah pengalaman-pengalaman di mana kita berjumpa dengan orang-orang tertentu dalam hidup kita pada periode waktu tertentu. Dan orang itu ternyata memiliki pengaruh besar untuk kehidupan kita. Walaupun dia mungkin tidak melakukan banyak hal, tetapi ternyata pengaruhnya telah membelokkan sejarah dalam kehidupan kita. Boas adalah salah satunya. Saudara-saudara, di dalam kitab Rut ini dikatakan bahwa Naomi memiliki atau mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Di dalam satu waktu saudara telah ditaruh oleh Allah untuk satu kesempatan dalam sebuah hubungan, dan itu ada maksud Allah. Boas adalah salah seorang. Mungkin saudara adalah Boas zaman sekarang. Mungkin ada orang-orang lain yang menjadi Boas dalam kehidupan saudara.
Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah kisah tentang saudara. Jadi perhatikanlah dengan sungguh perjalanan kehidupan kita. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Rut ini menantu ya, berkata kepada mama mertuanya Naomi. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Saudara harus tahu bahwa Rut tidak ada hubungannya dengan Boaz saat itu. Naomi juga tidak terkontak-kontak dengan Boaz, ya. Mereka belum ada kontak apa-apa. Hari itu Rut berkata, aku mau memungut jelai. Ya, mau mengambil atau memungut jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Ada orang yang sedang panen dan dia akan memungut jelai sebagai barang sisa-sisa di pinggir-pinggir sisa panen jelai yang dibuang. Dan itu dipunguti oleh Rut. Ayat yang ketiga, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku, pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara, begitu banyak ladang-ladang orang lain. Begitu banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh oleh Rut. Apakah jalan lurus, apakah jalan ke belok kanan ataukah belok ke kiri. Tetapi atas penentuan Tuhan, atas tuntunan Tuhan, Rut diarahkan kakinya untuk menuju ke satu tempat, ke satu ladang dan bukan ladang orang lain, yaitu ladang Boaz. Tanpa Rut tahu siapa Boaz, tanpa dia tahu hubungan-hubungan Boaz dengan mama mertuanya adalah kerabat, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah hari ini saya harus mencari makan. Saudara-saudara, banyak kali dalam kehidupan kita, kita punya hubungan kekerabatan atau keluarga-keluarga. Banyak orang lebih mudah berbaik hati kepada orang asing daripada kepada kerabat atau keluarga sendiri. Mengapa? Karena kadang-kala kita sudah tahu sejarah atau masa lalu daripada kerabat atau keluarga kita itu. Itu membuat kita memiliki image atau pandangan yang sedikit negatif atau bahkan negatif banyak terhadap orang tersebut. Sehingga hati kita tidak memiliki lagi belas kasihan kepada kerabat kita itu. Hari ini saudara-saudara, Boaz mengajari kepada kita. Firman Tuhan mencatat. Atas penentuan Tuhan, arah dari perjalanan Rut menuju kepada ladang Boaz menunjukkan bahwa Allah juga berkehendak agar kita memiliki kemurahan hati terhadap keluarga kita sendiri. Berilah perhatian kepada duka cita keluarga kita. Berilah perhatian kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat kita yang sedang mengalami duka cita. Memang lebih mudah memberikan perhatian dan berbaik hati kepada orang asing karena selesai urusannya. Seringkali ketika kita berbuat baik kepada keluarga, dia melupakan kebaikan itu, dia tidak berterima kasih, atau dia justru malah berbalik kepada kita dan melakukan hal yang kita tidak suka. Kemudian kita bilang bahwa saya sudah melakukan kebaikan tapi dia jahat. Saudara, terlepas dari semua tanggapan orang, Allah mau hati kita belajar memiliki hati seperti Boaz, yaitu dia memberikan perhatian juga kepada keluarganya. Walaupun saat ini Boaz tidak tahu bahwa Rut adalah keluarganya. Ya, keluarga dari Naomi berarti menjadi keluarganya. Saat itu tidak tahu, tetapi Tuhan sedang membawa arah langkah daripada Rut menuju ke ladang Boaz, menuju kepada keluarganya atau kerabatnya. Karena Tuhan telah menaruh belas kasihan di dalam hati Boaz. Mari kita bermurah hati kepada kerabat atau keluarga kita sendiri. Ayat yang keempat, lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lihat saudara-saudara, satu karakter yang baik daripada Boaz. Boaz dikelilingi oleh para pekerja-pekerja. Dia punya banyak sekali pegawai-pegawai. Suatu hal yang biasa bahwa sebagai seorang tuan ketika dia datang ke satu tempat maka pegawainya akan bersikap hormat.
Tetapi apa yang dilakukan Boas adalah dia memberikan doa berkat kepada pegawai-pegawainya. Rupanya Boas adalah seorang istimewa karena dia bermurah hati juga kepada pegawai-pegawainya. Jadi kepada pegawai-pegawai atau penyabit-penyabit itu Boas berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Tidak tahu mereka berasal dari mana, latar belakang seperti apa, mereka sedang menyembah kepada siapa, beragama apa. Tetapi lihat iman Boas yang sangat tertuju kepada Allah dengan kerinduan untuk memberkati orang lain dinyatakan ketika dia berhadapan kepada pegawai-pegawainya. Anak-anak Tuhan yang sekarang saudara memiliki posisi sebagai orang-orang penting dalam jabatan-jabatan pekerjaan saudara. Betapa indahnya jika ketika saudara masuk di kantor saudara bertemu dengan para pegawai dan kemudian berkata, Tuhan memberkati kamu ya, Tuhan berkati pekerjaanmu hari ini ya, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian. Oh, alangkah luar biasanya. Boas mengajari kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus memberikan satu lingkungan rohani di mana semua pegawai pun menyadari iman daripada majikan saya, iman dari Tuhan saya, itu memberkati saya. Jadi saudara-saudara bermurah hatilah kepada pegawai-pegawai. Karena mereka adalah pekerja-pekerja yang ditempatkan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan hanya kita memberi dia gaji, tetapi berilah doa. Bukan hanya kita memberikan dia upah, tapi berilah kata-kata berkat. Boas telah melakukan itu. Kemudian saudara-saudara ayat ke-5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Saudara, pada saat itu setiap kali ada panen gandum atau panen jelai. Kebiasaan di kampung-kampung di sana akan ada banyak orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak cukup. Mereka akan mengambil bagian-bagian sisa daripada panen tersebut. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kemurahan hati akan memberikan sisa-sisa itu cukup banyak yang ditinggalkan di pinggir-pinggir untuk diambili oleh orang-orang ini. Jadi begitu banyak orang-orang di situ yang juga kasusnya sama dengan Ruth. Tetapi hari itu Allah menaruh belas kasihan ketika dia menuju matanya melihat kepada Ruth. Berapa banyak di antara kita sering melihat hal-hal di mana hati kita tergerak oleh belas kasihan. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Berapa banyak di antara saudara ketika hatimu digerakkan oleh belas kasihan. Kemudian saudara melakukan sesuatu atau diam. Begitu banyak orang miskin di sekitar kita kata Tuhan. Orang miskin selalu ada padamu dan engkau dapat menolong mereka jika engkau menghendakinya. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Saudara, kalimat ini dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya ketika ada yang mengkritisi tentang bagaimana sikap Tuhan ketika dia diurapi oleh seorang wanita. Dan itu dianggap sebagai pemborosan. Ini adalah kalimat yang harus kita pegang. Orang miskin selalu ada padamu. Betul, coba saudara perhatikan dari pagi hingga malam selalu ada orang yang kepadanya Allah akan taruh dalam hidup kita. Untuk kita menaruh belas kasihan kepadanya. Entahkah tetangga, entahkah tukang parkir, entahkah supir angkot, entahkah pengemis di jalanan, entahkah tukang jalanan. Tetapi selalu ada. Tetapi hanya orang-orang tertentu yang menangkap bahwa itu adalah pelayanan. Boas adalah salah satunya. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan saudara harus tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang diatur oleh Tuhan untuk sebuah maksud kekekalan. Saat itu Boas tidak tahu. Ketika matanya menatap kepada Ruth, dia hanya tahu bahwa kasihan wanita ini, dia begitu menderita. Hanya itu. Tetapi Boas kemudian melakukan satu tindakan. Jadi saudara-saudara, biarlah setiap belas kasihan yang Tuhan taruh dalam hati kita, jangan kita abaikan.
Karena kemungkinan orang-orang yang Tuhan taruh membuat kita berbelas kasihan adalah orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk sebuah maksud kekekalan. Jangan abaikan. Karena itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara-saudara yang kekasih, lihat. Ruth adalah seorang wanita dengan karakter yang transparan. Dia bukan hanya sekedar minta ambil jelai, tetapi dia memperkenalkan diri. Izinkanlah saya memungut jelai-jelai ini. Saya adalah seorang wanita Moab. Dia tahu dia sedang berada di tanah asing, yaitu tanah umat Tuhan. Dan dia berkata, saya orang asing, tetapi saya pergi bersama dengan mertua saya, Ibu Naomi. Saudara lihat, dia seorang yang transparan. Semua kebutuhannya jelas. Dan ketika orang juga menilai cara kerja Ruth, mereka bisa melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang benar-benar fokus hanya untuk mencari jelai. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Boas kemudian? Dia menolong dengan cara yang tepat. Dia tahu ketika dia mendapatkan informasi itu, maka Boas kemudian mengambil sikap yang sangat bijaksana. Bukan hanya sekedar berikanlah jelai-jelai itu lebih banyak, tinggalkanlah bulir-bulir jelai lebih banyak, bukan. Tetapi Boas masuk dalam kehidupan Ruth untuk memberikan pertolongan yang tepat, pertolongan yang seharusnya. Dan saudara-saudara yang kekasih, banyak kita ya, asal kita bilang yang penting kita kasih duit aja atau diam aja dia. Padahal sebenarnya kasusnya bukan uang. Mungkin kasusnya adalah pendampingan. Dia butuh ditemani ketika dia berhadapan dengan seseorang yang dia begitu takut, dia tidak berani, dia tidak punya pengetahuan untuk bisa menjawab hal-hal ini dan itu. Kita cuma bilang ini ada uang aja buat kamu. Padahal belum tentu masalahnya uang. Mungkin masalahnya adalah pendampingan. Mungkin masalahnya adalah hiburan. Belum tentu uang. Mungkin adalah masalahnya doa yang dia perlukan. Kata-kata penguatan yang dia perlukan. Jadi saudara-saudara, berilah pertolongan yang tepat. Karena tidak selalu itu adalah uang. Dan semua sumber kita dapat dari Tuhan. Kekuatan untuk bisa menguatkan orang. Penghiburan untuk bisa menghiburkan orang. Doa untuk bisa menemukan kesembuhan di dalam Kristus Tuhan. Keselamatan karena kita peroleh keselamatan dalam Tuhan. Kita bisa membawa orang untuk memperoleh keselamatan. Pengampunan dosa, karena kita telah diampuni, kita tahu sumber pengampunan. Semua sumber kita punya. Bagikanlah, berilah pertolongan tepat sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Saudara-saudara, ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuanku. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minum air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku seorang asing. Saudara-saudara, kemurahan hati itu menghindarkan orang lain dari malapetaka yang lebih besar.
Boas tahu benar bahwa di dalam budaya saat itu wanita-wanita yang tidak mampu, yang miskin, yang memunguti jelai sangat memungkinkan dapat perlakuan-perlakuan tidak baik dari laki-laki pengerja-pengerja, penyabit-penyabit atau penuai-penuai itu sangat memungkinkan. Tetapi Boas bukan hanya sekedar memberikan izin kepada Rut untuk mengambil jelai, tetapi juga memagari dia dari malapetaka yang lebih besar. Saudara, sadarilah bahwa kemurahan hati kita, kebaikan kita seringkali menghindarkan orang dari malapetaka yang lebih besar. Kita berpikir mungkin enggak seberapa, hanya 100.000. Tetapi saudara-saudara, kita cuma bilang gak seberapa 100.000. Tetapi jika kita tidak menolong dengan 100.000 itu, dia akan masuk kepada masalah malapetaka yang lebih besar. Yang tidak tertolong dalam pengobatan, kemudian anaknya sakit keras dan bisa matilah atau apa saja. Pertolongan-pertolongan kecil. Pertolongan-pertolongan yang mungkin kita anggap sepele. Kebaikan dan kemurahan hati ketika kita digerakkan oleh Tuhan. Seringkali adalah cara Allah untuk menghindarkan orang lain dari malapetaka. Karena kita memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Maka Tuhan juga mendesain hidup kita untuk memiliki kemampuan menjadi pelindung-pelindung bagi orang lain dengan cara yang beragam. Oleh sebab itu, milikilah hati yang penuh dengan kemurahan. Karena mungkin kebaikanmu sedang menolong orang supaya dia tidak masuk atau menghindarkan dia dari malapetaka yang lebih besar. Rut betapa berterima kasih. Dia melihat Boas bukan hanya menebarkan jelai, tetapi menunjukkan sikap seorang pelindung. Seorang imam dengan doa berkatnya. Seorang dengan karakter yang kuat ketika dia berkata kepada pegawai perempuan, jaga, lindungilah wanita ini. Dan berkata kepada pegawai laki-laki, jangan ganggu wanita ini. Saudara-saudara, Boas adalah orang yang luar biasa. Di ayat yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Itu kata Boas kepada Rut. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku. Sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walau aku tidak sama seperti salah seorang dari hamba-hambamu perempuan. Saudara-saudara, kemurahan hati Boas bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi membuat Rut melihat iman. Berapa banyak di antara kita ketika kita bermurah hati kepada orang, orang bisa melihat iman kita kepada Kristus. Berapa banyak di antara kita tindakan-tindakan kebaikan kita membuat orang memuliakan Allah. Boas adalah satu dari tokoh Alkitab yang ketika dia melakukan kebaikan ini, Rut berkata, engkau telah menghibur dan menenangkan hatiku. Ketika Boas berkata, engkau ada di bawah perlindungan sayapnya Allah Israel di mana engkau sekarang berlindung. Saudara-saudara, mari kita memiliki kemurahan hati yang membuat orang dapat melihat iman kita yang berkualitas. Tidak heran banyak orang Kristen atau orang lain tersandung oleh anak-anak Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan, tidak bermurah hati. Saudara, kita harus belajar supaya iman kita terlihat ketika kita memiliki kemurahan hati dan melakukannya untuk orang lain. Jadi kalau saudara kasih untuk pengemis kah, untuk gelandangan kah, saudara membagi kebaikan untuk orang lain, jangan lupa
kalimat berikutnya, Ibu, ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Saya mau bagi buat Ibu, Tuhan Yesus berkati ya. Apa salahnya kita bilang begitu, Tuhan Yesus berkati ya. Bagikanlah berkat, doa berkat kita ke siapapun. Mau agama siapapun. Kita mempercayai Allah sumber berkat. Sehingga ketika kita berkata Tuhan Yesus berkati ya. Kalau dia berkata amin. Maka berkat itu dia terima. Tapi kalau dia tidak mau terima. Dia tidak mau aminkan berkat itu, doa berkat itu, maka Tuhan berkata bahwa berkat itu akan kembali kepada kita. Jadi tidak pernah sia-sia ketika kita memberkati orang lain. Kita memberkati orang lain, orang itu diberkati, kita diberkati. Kita memberkati orang lain, itu orang itu menolak, maka kita diberkati, lalu berkat itu berbalik kepada kita dan menjadi bagian kita, double berkat. Saudara-saudara, kemurahan hati akan membuat orang melihat iman kita. Puji Tuhan. Kemudian di ayat 19, maka berkatalah mertua kepadanya, berkatalah Naomi, di mana engkau memungut jelai dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Saudara lihat, Naomi belum tahu bahwa itu adalah ladang Boaz. Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. Terkejutlah Naomi, Boaz? Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Saudara, orang-orang yang melakukan kemurahan hati pasti akan mendapatkan doa berkat. Orang-orang yang diberkati dengan kebaikan kita pasti akan mengucapkan doa berkat. Seperti Naomi, diberkatilah kiranya orang yang telah memberikan kasih karunia kepadamu. Anakku Rut, diberkatilah dia. Siapa sih dia? Baru dia berkata, dia namanya Boaz. Loh, itu kan masih kerabat kita, masih saudara kita. Saudara, tidak pernah kebetulan cara Allah. Karena Tuhan sedang mau memberkati Boaz. Tuhan tahu Boaz memiliki karakter yang mulia. Dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita berkemurahan hati. Karena akan ada doa-doa yang dinaikkan untuk kita. Ayat pasal 4 ayat 9. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga perempuan Moab itu istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Saudara-saudara, ingat kemurahan hati yang diajarkan oleh Boaz hari ini adalah bukan untuk kepentingannya sendiri. Jangan saudara pikir gini, enak ya Boaz ya dapat istri baru. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Boaz lebih hanya sekedar istri baru. Saudara tahu? Kenapa salah seorang yang berhak untuk mendapatkan, membeli. Jadi begini, Naomi itu punya tanah yang dimiliki oleh suaminya. Dan ketika suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, tinggal yang punya Naomi dan menantunya Rut. Tanah itu harus dibeli oleh kerabat. Dan di situ dilihat siapa kerabat yang paling berhak untuk mendapatkan tanah itu. Kalau orang itu membeli tanah itu, dia keluarkan uang, dia beli tanah, maka dia juga harus membeli Rut. Rut adalah istri dari pemilik tanah. Jadi dia harus beli Rut juga. Boaz bukan hanya sekedar pengen Rut, saudara-saudara. Kalau dia cuma pengen Rut, dia nggak perlu beli tanah. Dia kasak kusuk aja sama Rut. Dia bilang gini, Rut, kamu nikah dengan saya ya, kamu cantik banget. Aduh, saya suka sama kamu baik, saya suka. Nggak perlu beli tanah. Rugi dia kalau beli tanah. Kenapa?
Karena ini bukan untuk kepentingan Boas. Dia menebus tanah itu, dia beli, keluarkan uang. Lalu dia juga harus menebus Rut dan menjadikan Rut istri, double pengeluaran. Lalu setelah itu, jika Rut hamil, nama anaknya tidak boleh pakai nama Boas. Tapi namanya Mahlon. Suaminya yang sudah mati. Lalu saudara-saudara, anak yang dilahirkan oleh Rut itu, anak Mahlon, padahal benihnya Boas. Dialah yang memiliki tanah yang tadinya dibeli oleh Boas. Jadi Boas tidak memiliki tanah itu lagi. Tanah itu jadi milik anaknya Rut, bukan anak Boas. Anak Rut yang dianggap sebagai dia meneruskan keturunan Mahlon. Jadi Boas dapat apa? Dia cuma dapat bisa nidurin Rut, istilahnya maaf. Rugi, keluar uang banyak. Dia harus merawat perempuan lagi satu, belum tentu Rut cantik loh. Alkitab gak pernah bilang Rut itu cantik. Orang wanita-wanita Israel jauh lebih cantik daripada wanita Moab. Gak pernah dicatat Rut itu cantik, gak pernah. Lalu anak yang dilahirkan oleh Rut itu akan meneruskan garis keturunan bapaknya dan bukan Boas. Dan lalu anak itu mendapatkan milik pusaka. Jadi lihat, kemurahan hati Boas itu bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Inilah yang melampaui saudara-saudara. Banyak kita berbuat baik untuk sebuah kepentingan. Apakah itu harga diri, nama besar, dicatat sebagai orang murah hati, dianggap sebagai orang baik. Tetapi Boas tidak mengambil peran itu. Dia hanya baik. Saya melindungi dua wanita ini, ibu dan anak. Dia sekarang menjadi bagian daripada saya memeliharanya. Saya beli tanah itu, tapi setelah itu tanah itu menjadi milik daripada Rut dan anaknya Mahlon. Keturunan dari Mahlon, bukan milik saya lagi. Wow, rugi sebenarnya Boas. Makanya orang yang ketika lebih berhak untuk mendapatkan Rut, dia bilang begini, oke, saya mau beli tanahnya. Tapi kemudian Boas berkata, engkau juga harus membeli Rut, istri daripada Mahlon. Dia berkata, oh saya gak mau. Kenapa? Karena dia tahu rugi. Milik pusakanya hilang, diambil oleh anaknya Rut. Orang itu bilang, oh saya gak mau. Kalau tanahnya aja saya mau. Lihat. Contoh, kerabatnya aja bilang, oke saya beli tanahnya. Tapi nanti kalau Rutnya saya gak mau. Boas berkata tidak. Engkau harus membeli semuanya. Dan ketika dia berkata, saya gak mau. Milik pusakaku hilang. Boas berkata, saya mau. Belas kasihan model apa yang dimiliki oleh Boas ini? Itu hati Tuhan. Laki-laki yang luar biasa. Gak lihat kepentingannya sendiri. Tetapi dia lihat kepentingan Rut. Bayangkan dia hormati Rut sebagai seorang wanita yang tetap adalah istri Mahlon yang sudah meninggal. Dan anak dalam kandungannya kalau dia mendapatkan anak dari Boas adalah anak Mahlon. Dan dia hormati itu. Uang yang dia beli tanah itu adalah milik Rut, bukan milik dia. Wow. Saudara, banyak kita ketika kepentingan-kepentingan kita diambil, kita begitu marahnya luar biasa. Tetapi Boas mengajari kemurahan hati yang bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Di dalam pasal yang ke-18 dari pasal 4. Ayat 18 pasal 4. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Saudara lihat. Boas hanya bertindak dituntun oleh Tuhan dalam kemurahan hati dan belas kasihan untuk tidak mengambil kepentingan bagi dirinya sendiri. Tetapi di dalam roh, di dalam kerajaan Allah, Allah telah menulis sebuah jalur silsilah di
di mana juru selamat kita Yesus Kristus dari keturunan Daud lahir sebagai bagian dari keturunan Boas. Saudara lihat ya, niatnya Boas berkata anak yang dilahirkan oleh Rut adalah anak Mahlon suaminya. Tetapi Alkitab di Perjanjian Baru tidak pernah mencatat bahwa ini di situ dikatakan Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed. Di situ tidak dikatakan Salmon memperanakkan Mahlon misalnya, tapi Boas. Saudara lihat, bukan Mahlon yang ditulis sebagai bapak daripada Obed atau kakeknya Daud, tapi Boas. Dalam budaya Perjanjian Lama harusnya bukan Boas yang dicatat. Mahlon yang harus dicatat. Bapak daripada Obed. Tetapi di dalam Perjanjian Baru yang ditulis adalah Boas. Saudara tahu, kadang kita punya maksud begini, begitu. Saya mau nolong hanya untuk supaya dia diberkati Tuhan, selesai. Tetapi Allah punya agenda lain yang sifatnya gagal. Alkitab hendak menunjukkan kepada kita. Ada sisi-sisi orang-orang yang dalam silsilah Yesus Kristus tidak layak masuk karena masa lalunya. Tetapi hanya karena anugerah Allah dia masuk di situ. Tetapi Allah juga mau memasukkan sebuah pesan. Bahwa salah satu nenek moyang Daud adalah orang dengan integritas karakter, kemurahan hati yang sangat tinggi dan mulia. Dan namanya Boas. Saudara-saudara, saya kagum dengan Tuhan. Karena kita belajar satu kebenaran. Kemurahan hati akan membuat kita menerima berkat kekekalan. Kita mungkin tidak akan menyangka. Ketika kita bermurah hati dan melakukan bagian kita dituntun oleh Roh Kudus. Dalam kebaikan yang dituntun oleh Allah itu hanya kesempatan yang Tuhan izinkan. Bukan karena kita hebat, bukan karena Allah hanya memakai kita. Supaya namanya dimuliakan. Saudara tahu, kemudian bagian dari keturunan kita adalah orang-orang luar biasa. Orang-orang luar biasa. Karena benih dari seorang yang luar biasa turun kepadanya. Jadi saudara-saudara, kemurahan hati tidak pernah rugi. Kebaikan hati itu tidak pernah murah. Nilainya adalah kekal. Jadi hari ini kita belajar dari Boas. Seorang yang luar biasa. Dia memberikan contoh yang baik. Betapa kemurahan hati yang dituntun oleh Allah. Itu memiliki dampak kekekalan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kisah tentang seorang yang bernama Boas. Kami kagum dengan kehidupan dan pribadinya Bapa. Kami kagum dengannya. Dan hari ini Engkau mengajari kepada kami untuk berkata iya terhadap apa yang Boas sedang ajarkan. Apa yang firman Allah sedang ajarkan. Tolong kami Bapa untuk memiliki hati sedemikian lebar dalam kemurahan, luas di dalam kasih, dan terus melimpah tidak pernah berhenti di dalam kebaikan. Tolong Bapa, karena dunia ini ingin melihat Allah melalui kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami merusakkan gambaran atau cermin Kristus melalui kehidupan kami. Kami merusakkan gambaran-Mu. Karena kelakuan-kelakuan kami menjadi batu sandungan. Hari ini Roh Kudus, tolong kami. Untuk kami memperbaiki diri kami, bertobat. Dan minta Roh Kudus memimpin, menuntun. Agar kami memiliki hati yang baru. Seperti hati yang diajarkan oleh Boas dalam kehidupannya. Roh Kudus, tolong kami. Kami percaya bahwa apa yang Boas lakukan, dampaknya
adalah kekal. Dan hari ini pun firman Tuhan punya dampak kekal di dalam hati kami ketika kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah terlewat begitu saja. Amin. Amin. Kita pegang setiap janji firman Tuhan yang sudah diterima oleh kita semua. Amin. kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau selalu menaikkan syukur kami Tuhan, dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap saat-saat yang indah, saat kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami akan menutup ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan selalu memberkati setiap kami jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami Bapa, untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Mari saudara yang ada di rumah, kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. Dan mulai katakan, Tuhan aku akan menerima berkat dari Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta, kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saya dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya, amin.